rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nomor 1. Nama Abdul Wahab Warwi, jabatan Ketua, keterangan hadir. 2. Reno Embula SE MSI, jabatan Wakil Ketua 1, keterangan hadir. 3. Charles AM Indir ST MSI, jabatan Wakil Ketua 2, keterangan hadir. 4. Veteranus Martinus Mambaku MSI, jabatan anggota, keterangan izin. 5. Simpson Sanoi Esos, jabatan anggota, keterangan hadir. 6. Muhammad Said ST, jabatan anggota, keterangan izin. 7. Yakin, jabatan anggota, keterangan hadir. 8. Yoris Humbewas ST, jabatan anggota, keterangan hadir. 9. Rahmawati SIP, jabatan anggota, keterangan hadir. 10. Benoni Saleo, jabatan anggota, keterangan hadir. 11. Islawati Sabale, jabatan anggota, keterangan hadir. 12. Hamid Al-Hamid, jabatan anggota, keterangan hadir. 13. Muhammad Taufik Sarasa ST, jabatan anggota, keterangan hadir. 14. Ismail Saraka, jabatan anggota, keterangan hadir. 15. H. Ali Rumbara, jabatan anggota, keterangan hadir. 16. Jainuddin, jabatan anggota, keterangan hadir. 17. Yehuda Manggarai, jabatan anggota, keterangan hadir. 18. Idoris Jandi Kamisa, jabatan anggota, keterangan hadir. 19. Ibrahim Macak, jabatan anggota, keterangan hadir. 20. Fahmi Macak SE, jabatan anggota, keterangan hadir. Keterangan jumlah 20 orang, hadir 18 orang, tidak hadir 2 orang. Pembacaan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Yang terhormat Saudara Bupati, yang kami hormati Saudara Wakil Ketua 1, 2, dan rekan-rekan anggota Dewan. Yang kami hormati Komandan Kodim 1805 Raja Ampat atau yang mewakili. Yang kami hormati Kapolres Raja Ampat atau yang mewakili. Yang kami hormati Komandan Pos Angkatan Laut Waisai. Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, Saudara Sekretaris DPRD, para asisten sekda, staf ahli Bupati, seluruh pimpinan OPD, pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Distrik Kota Waisai, dan para lurah. Yang kami hormati saudara-saudara kepala instansi vertikal, BUMN, BUMD, dan perbankan di Waisai. Yang kami hormati Kepala BPJS Kesehatan dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan. Yang kami hormati Saudara Ketua KPUD dan Saudara Ketua Bawaslu Kabupaten Raja Ampat. Yang kami hormati rekan-rekan pimpinan partai politik. Yang kami hormati Ketua PKK Kabupaten Raja Ampat atau yang mewakili. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta rekan-rekan wartawan, serta hadirin sekalian yang kami muliakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa
yang telah berkenan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu untuk mengikuti rapat paripurna kedua masa sidang kedua tahun 2020. Dalam rangka pembahasan materi Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2019 pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati, mengawali sambutan ini, pertama-tama saya atas nama Lembaga DPRD Kabupaten Raja Ampat beserta segenap pemangku kepentingan Kabupaten Raja Ampat menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Saudara Bupati dan jajarannya yang telah berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian WTP dan diberikan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Papua Barat atas audit terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2019 dan juga merupakan opini wajar tanpa pengecualian yang ke-6 kalinya secara berturut-turut. Mari kita berpidato. Apresiasi dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada jajaran TNI dan Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta teman-teman insan pers, segenap masyarakat yang mendiami pesisir dan pulau-pulau di Kabupaten Raja Ampat yang telah memberikan kontribusi positif dalam menjaga situasi Kamtipnas yang aman sehingga kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dapat terselenggara dengan baik. Sidang Dewan yang kami banggakan pada tanggal 12 Maret 2019 telah diundangkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005. Hal ini dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan pemerintah daerah guna menjawab permasalahan yang terjadi pada pemerintah daerah, termasuk pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah yang terjadi selama ini. Penyempurnaan pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah ini juga dilakukan sebagai penyempurnaan pengaturan dalam rangka menjaga 3 pilar tata kelola keuangan daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Laporan keuangan pemerintah hasil audit BPK ini adalah merupakan wujud pertanggungjawaban keuangan daerah dalam laporan. Setidaknya 7 laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah, yaitu 1 neraca, 2 laporan realisasi anggaran, 3 laporan operasional, 4 laporan perubahan saldo anggaran lebih, 5 laporan perubahan akuitas, 6 laporan arus kas, dan yang ke-7 catatan atas laporan keuangan. Sidang Dewan dan hadirin yang kami banggakan, penambahan jumlah laporan keuangan yang harus menggunakan akuntansi berbasis akrual. Pemberlakuan akuntansi berbasis akrual ini merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah karena akan ada banyak hal yang dipersiapkan. Salah satunya adalah kompetensi sumber daya manusia. Selain laporan keuangan pertanggungjawaban keuangan daerah juga merupakan laporan realisasi kinerja pemerintah daerah. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. Melalui laporan ini, pemerintah daerah bisa melihat hal yang bisa perbaiki untuk kepentingan proses perencanaan dan penganggaran di tahun berikutnya. Sidang Dewan dan hadirin yang kami banggakan,
Selanjutnya berdasarkan prinsip, asas dan landasan umum, penyusunan pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang diatur dalam peraturan pemerintah ini, pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap mentaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara menerus dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan transparan. Saudara Bupati, Saudara Wakil Ketua 1, 2, dan serta rekan-rekan anggota Dewan yang terhormat, serta undangan yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kami merasa perlu untuk mengingatkan tentang waktu pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawab pelaksanaan APBD Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2019 ini berdasarkan jadwal kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat adalah bulan Mei sampai bulan Juni. Oleh karena itu ke depan diharapkan pengajuan rancangan peraturan daerah tentang RAPBD perubahan dan APBD induk dapat diserahkan ke DPRD tepat waktu. Kami juga mengharap kepada Saudara Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku tim anggaran pemerintah daerah agar pemerintahan seluruh kepala organisasi perangkat daerah untuk berada di tempat serta menghadiri undangan komisi-komisi banggar mitra kerja selama pembahasan materi rakerda ini. Sidang Dewan dan hadirin yang kami banggakan, demikian pidato ini. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melimpahkan berkat dan rahmat anugerah serta mendukung kita semua dalam tugas pelayanan kita. Sekian dan terima kasih. Taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Waisai 24 Agustus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Raja Ampat, Ketua Abdul Wahab Warway. Sambutan wabarakatuh. Salam, damai di hati. Selamat siang, salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Raja Ampat, yang terhormat Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Raja Ampat, yang terhormat Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Raja Ampat, dan yang terhormat seluruh anggota DPRD Kabupaten Raja Ampat. Yang kami hormati Kasdim 1805 Raja Ampat, yang kami hormati Kapolres Raja Ampat atau yang mewakili, yang kami hormati Pak Danposal Raja Ampat, juga yang kami hormati Pak Sekretaris Daerah, Pak Sekwan, Pak Asisten 1, Asisten 2, Asisten 3, juga yang kami hormati pimpinan OPD dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Raja Ampat, yang kami hormati pejabat eselon 3, pejabat eselon 4, terutama Pak Distrik Waisai dan 4 lurah yang kami hormati. Juga yang kami hormati Kepala Bank Papua Cabang Raja Ampat, juga Kepala Cabang Bank BRI atau BNI, serta Ketua Bawaslu yang kami hormati, dan Bapak hadirin serta insan pers yang berbahagia. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, di mana atas perkenannya, atas
rahmat dan berkatnya kita hadir di sini dalam kegiatan yang sangat berharga ini, yaitu pembukaan sidang dalam rangka pembahasan Raperda LKPD hasil audit BPK tahun anggaran 2019. Pimpinan Dewan dan anggota DPRD yang kami hormati dan seluruh hadirin yang kami hormati pula, tiada kata yang patut kita ucapkan selain terima kasih dan syukur kita atas segala kerja keras dan perjuangan yang kita lakukan bersama-sama selama ini, yaitu antara eksekutif dan legislatif dalam membangun landasan yang kokoh melalui pembahasan terhadap substansi rancangan peraturan daerah. Raperda LKPD hasil audit BPK tahun anggaran 2019 yang diusulkan untuk dibahas pada rapat paripurna ini akan sangat berpengaruh secara material terhadap LKPD yang menjadi pertimbangan BPK dalam memberikan opini. Dengan demikian, perlu adanya perbaikan dan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran pemerintah Raja Ampat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Input yang baik, proses yang baik, dan output yang baik pula akan menjadikan fondasi sistem pelaporan keuangan yang tentunya disertai dengan adanya hubungan kerja yang harmonis dan profesional di antara pemerintah daerah, DPRD, dan semua pihak, termasuk komponen-komponen di dalamnya, supaya di tahun-tahun yang mendatang Raja Ampat akan tetap memperoleh opini yang lebih baik. Pimpinan sidang dan seluruh anggota DPRD yang kami hormati dan para hadirin yang berbahagia, melalui mimbar ini saya sampaikan bahwa keberhasilan pembangunan Kabupaten Raja Ampat bertumbuh pada keharmonisan sinergi kinerja para penyelenggara pemerintahannya untuk dapat memerankan tugas dan fungsinya secara baik dan benar, yaitu DPRD dan pemerintah daerah itu sendiri. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua, baik itu pemerintah daerah, DPRD, masyarakat, pengusaha, LSM maupun unsur-unsur lainnya yang mempunyai kaitan dengan Kabupaten Raja Ampat untuk bersama bergandeng tangan mewujudkan Kabupaten Raja Ampat yang makmur dan sejahtera, di mana untuk tahun anggaran hasil audit BPK tahun anggaran 2019, Kabupaten Raja Ampat mendapat opini WTP yang ke-6. Secara pribadi dalam pemerintahan kami untuk 5 tahun terakhir ini dan 1 tahun sebelum kami sudah kami mencapai dalam kepimpinan kami sudah mencapai 6 kali opini WTP. Saya berharap tahun-tahun yang akan datang Kabupaten Raja Ampat akan tetap mendapat opini yang sama, yaitu WTP. Namun saya pun pribadi mengakui bahwa WTP ini bukan segala-galanya ataupun kesempurnaan dalam penyelenggaraan pemerintah. Pemerintah dalam hal ini antara eksekutif dan DPRD. Saya patut dan saya selalu membutuhkan kontribusi pikiran maupun masukan serta komitmen yang kuat kepada kami sebagai eksekutif untuk dapat memberikan hal yang positif guna membangun Kabupaten Raja Ampat yang kita cintai bersama. Oleh karena itu, sekali lagi dukungan daripada DPRD pastinya akan memberikan hal yang positif dan besar kepada pemerintah daerah, dalam hal ini eksekutif, untuk bisa menyelenggarakan apa yang kita bersama sebagai pemerintah duduk bersama dan menentukan apa yang dapat kita buat di dalam keputusan-keputusan dalam peraturan-peraturan daerah yang dilahirkan di Dewan ini dan dilaksanakan oleh eksekutif untuk masa-masa yang akan datang. Sekiranya terima kasih atas perhatiannya. Opini daripada BPK memberikan kepada kami WTP
adalah bagian daripada bukan eksekutif saja, tetapi juga keberhasilan dari legislatif dan elemen masyarakat. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafiku masjidah. Anugerahi kami kekuatan untuk terus beramal dan mengisi kesempatan hidup kami dengan kehidupan yang bermanfaat. Tunjukilah kami jalan menuju rahmat dan keridhaan-Mu, yaitu jalan orang-orang yang ketika diberi amanah ia menunaikannya dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, terimalah doa dan permohonan kami. Sesuai dengan jadwal sidang, bahwa setelah rapat ini diskor akan dilanjutkan dengan pengesahan jadwal pada hari ini. Senin tanggal 24 Agustus 2020, saya atas nama pimpinan Dewan, saya nyatakan sidang pada hari ini diskor. Hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian kegiatan pembukaan rapat paripurna kedua masa sidang kedua tahun 2020 dalam rangka pembahasan materi Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2019.